Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, XOX Channel. Welcome back, guys. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan review tentang apa yang kita pelajari sebelum UTS, tepatnya catatan. Ya. Ini sudah saatan saya akan mereview ini sebagai tugas dari dosen untuk mempresentasikan apa yang menjadi materi sebelum UTS. Jadi gini. Pertama, ini adalah materi tentang instalasi tegangan menengah. Di catatan saya pada di sini tertanggal 19 Februari 2020 tentang apa itu instalasi tegangan menengah, atau kita sering sebut TTM atau CTM bersama jaringan tegangan menengah. Jadi apakah itu TTM? Saya tulis di sini adalah TTM itu tersendiri adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke distribusi atau ke konsumen melalui transmisi. Lebih lengkapnya adalah proses penyaluran tenaga listrik dari gardu induk ke trafo distribusi. Jadi gitu. Yang besaran tegangannya adalah 6 sampai 20 kV. Sedangkan proses distribusi sendiri itu ada beberapa, diantaranya adalah pembangkit, kemudian ke saluran tegangan tinggi atau step, terus kemudian disalurkan ke gardu induk step up maksudnya, step up dulu baru step down, kemudian dilangsungkan ke trafo distribusi atau jaringan tegangan rendah. Kalau bisa digambarkan jadi gini, ini pembangkit, kemudian di bawahnya itu simbol dari GI, gardu induk, step up, kemudian ke bawah lagi itu masih GI step down, kemudian baru ke CTR, konsumen. Tegangan rendah itu 230 sampai 380 volt. Jadi gitu. Kemudian di sini tertulis yang saya tulis maksudnya 3 hal utama pada pembangkit tenaga listrik, yaitu pembangkit, sistem penyaluran transmisi atau GI, kemudian ke sistem distribusi, ya seperti yang jelaskan tadi ya, ribet sebetulnya. Kemudian selanjutnya sistem distribusi. Sistem distribusi itu adalah rangkaian bagian-bagian komponen listrik yang terhubung satu sama lain dari sisi sekunder atau tegangan menengah di gardu induk hingga sisi tegangan terendah di pelanggan atau konsumen maksudnya. Itu yang terus tulis. Jika urutannya begini, CTM itu kan jaringan tegangan menengah itu kan 20 kV, itu melewati saluran udara ataupun saluran tanah, kabel tanah, yaitu saluran udara atau SUTM, kemudian saluran tanah itu kita sebut sebagai SKTM kalau salah, ya SKTM. Kemudian dari 20 kV tersebut disalurkan lagi ke gardu distribusi. Gardu distribusi itu seperti gardu hubung, gardu trafo, kemudian dilanjutkan ke CTR. Itu dengan tegangannya itu kalau di CTR itu 220 sampai 380 volt. Kemudian setelah CTR masih ada lagi. Jadi CTR itu masih tegangan rendah, kemudian ke konsumen. Lah itu baru konsumen itu di bagian saluran udara yang masuk ke perumahan. Jadi seperti apa ya, sambungan rumah. Nah, ya sambungan pelayanan atau sambungan rumah atau APP. Apa itu sambungan rumah ataupun apa itu APP? Jadi SR itu sendiri adalah sambungan yang dari tiang listrik distribusi itu, kalau yang dari pinggir jalan itu masuk ke rumah kita, ya itu. Jadi SLP sendiri itu ada 2, dimana SLP itu ada, maksudnya
sambungan pelayanan atau sambungan rumah itu ada dua macam, yaitu sambungan SLP atau sambungan luar pemasangan pelayanan, maksud saya sambungan pelayanan, dan sambungan masuk pelayanan. Masuk dari sambungan luar sama sambungan masuk itu jadi gini. Sambungan luar pelayanan itu adalah sambungan yang bisa dilayani oleh PLN tanpa masuk ke rumah itu sendiri. Sedangkan sambungan masuk itu adalah sambungan yang dari KWH masuk ke, kalau biasanya MCP terus ke Sikring. Nah, Sikring itu kan biasanya di dalam. Nah, itu masuknya, kalau masuk di dalam rumah itu maksudnya sambungan masuk pelayanan. Nah, itu yang di dalam rumah itu adalah sambungan masuk pelayanan gitu. Kemudian apa itu APP? APP itu alat pengukur pengaman. Kalau yang belum tahu, APP itu ada KWH meter, MCP. Nah, itu adalah APP. Jadi dalam KWH meter itu kan dari distribusi masuk ke konsumen. Nah, konsumen itu biar kita tahu per bulannya bayar berapa, itu lewat KWH meter atau APP. Kemudian pengaman itu sendiri bagian adalah, itu KWH meter juga pengaman, tapi kemudian disalurnya ke MCP. Jadi untuk bisa mengetahui berapa per bulannya, kita harus menggunakan KWH. Itu normal sih ya, biasa. Kemudian yang selanjutnya di sini ini dalam komponen dalam konstruksi SUTM. Yang pertama adalah peralatan hubung atau switching yang terdiri dari FCO terus LPS. Apakah itu FCO? FCO adalah fuse cut out. Ya, itu yang ada di yang di trafo distribusi itu kan ada jaringan distribusi itu kan ada yang biasanya kalau di jaringan itu kan ada yang kayak fuse tapi segini, biasanya gini, terus biasanya bentuknya itu kayak paralon kecil segini kan, ya segini, itu panjang segini, jadi itu di dalamnya ada fuse ya seperti prinsip kerja Sikring, cuma itu lebih versi besar karena memang tegangannya lebih besar daripada yang ada di Sikring di rumah kita gitu. Itu fungsinya sama Sikring, cuma buat jika ada ban lebih akan putus dengan sendirinya. Jika anjlok itu kan kalau kita di konslet di jaringan distribusi itu kan pasti akan ada konslet, jadi FCO sendiri itu kan akan memutuskan sendiri seperti Sikring. Kemudian di sini tertulis konstruksi penghantar SUTM. Konstruksinya terdiri dari di sini sih 4 kalau saya ya, entah kalau sebenarnya. Yang pertama adalah penghantar atau kabel PLN, yang kedua isolator, ya tentunya isolator. Kalau penghantar pasti ada isolatornya. Kemudian peralatan hubung, switching, ya switching itu ya peralatan hubung, jadi biasa untuk menghubungkan dari titik ini ke titik itu, jadi ada switchingnya termasuk itu. Kemudian tiang, kayu, besi, beton, ya itu biasa lah kayu. Kalau sekarang sih rata-rata beton ya. Kalau mungkin dulu masih ada kayu, masih ada besi masih kadang ada, tapi kadang di desa-desaan. Tapi sekarang di desa-desa juga udah ganti beton sih, biar mungkin lebih efisien ya. Kita pindah hari. Jadi pada tanggal 21 bulan 2 2020, 21 Februari 2020, saya mencatat ini tentang trafo distribusi. Apakah itu trafo? Trafo sendiri adalah alat untuk mengubah energi listrik AC dari satu tegangan ke tegangan lainnya. Ya, jadi trafo itu begitu. Jadi sistemnya adalah mengubah tegangan dari tegangan satu ke tegangan lainnya, maksudnya bisa dari tegangan yang kecil menjadi besar, itu pakainya step up. Kalau dari yang besar menjadi kecil itu pakainya step down. Ingat, prinsip trafo adalah dengan prinsip elektromagnetik. Jadi lilitan, kita melilitkan di
Prinsipnya itu kalau memang trafo kecil itu dipakai lilitan, tapi kalau memang trafo gede besar itu ya mungkin prinsipnya sama jadi bagian elektromagnetik itu. Jadi gini, pada pergerakan energi, pergerakan apa ya maksudnya, energi ya, dari energi mekanik, listrik, hubungan dari energi mekanik, listrik. Jadi gini, energi mekanik, ini energi mekanik, umpama ini energi mekanik, kemudian ini energi listrik, ini juga listrik. Jadi dari sini energi mekanik ke energi listrik arahnya sini ke bawah, itu makanya kita menggunakan generator ya. Jadi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik kita menggunakan generator. Terus jadi energi yang ini listrik ke listrik, jadi dari listrik ke listrik kita akan mengubahnya dengan trafo. Nah itu gunakan trafo itu di situ. Jadi untuk mengubah listrik menjadi maksudnya mengubah energi listrik menjadi energi listrik. Kemudian untuk dari listrik ke mekanik itu sendiri kita menggunakan biasanya motor listrik, maksudnya bukan motor roda 2 itu ya. Ada sesuatu guys, ada sesuatu di catatan saya ini nih. Mungkin kegabutan saya ya, mungkin saat kuliah gabut atau gimana ini, agak alay sih, tapi ya gimana, ini dari catatan saya, percayain aja lah ya. Ada sebuah coretan lah. Jadi mungkin bisa disebut puisi mungkin lah ya. Nggak tahu juga sih, bisa dinilai sendiri lah, bisa dengan komen. Kira-kira kegabutan saya itu unfaedah atau faedah gitu aja. Bacain ya. Jadi jikalau, judulnya di jikalau nih. Ini seingat saya mungkin aku pernah nulis sih, cuma ya dulu lah. Baca ini. Jikalau kau sebut nyaman adalah duduk mendengarkan dosen, aku tidak nyaman. Jikalau nyaman adalah memegang pena, menuliskan bait-bait indah, aku belum nyaman. Jikalau nyaman adalah berlisan, mengucap rayuan-rayuan, masih belum nyaman. Jikalau kau bilang sekali lagi bahwa nyaman adalah mengarang masa depan denganmu, tentu aku belum nyaman. Udahlah, tak usah banyak bicara. Aku ingin bersamamu, satu-satunya yang buatku nyaman. Calon imam untuk calon makmum. 21 Februari 2020. Move on. Kita lanjut ke teori ya, materinya. Apa ya? Memang kalau gabut itu biasanya coret-coret sendiri buku loh. Jadi buku itu nggak seluruhnya materi, cuma kadang ada tulisan, gambar, ya maklum lah. Kalau cewek mungkin lebih rajin ya, catatannya lebih lengkap. Kalau cowok ya lengkap itu beda sendiri mungkin. Ini kita lanjut ke yang selanjutnya maksudnya. Kita bahas tentang indukasi bersama. Apakah itu indukasi bersama? Itu indukasi bersama terjadi ketika perubahan
arus 1, maka flux magnet di kumparan 1 berubah menjadi theta 1 atau theta 1. Bagian flux yang hanya melingkupi kumparan 1 disebut flux bocor. Jadi gini, bentar, lanjutkan dulu aja. Sisa flux yang hanya melingkupi kumparan 1 dan kumparan 2 disebut flux bersama. Nah ya, itu maksudnya gitu. Jadi flux sendiri itu gini, jika ini rangkaian ya, jadi rangkaian, lilitan maksudnya kan, ini lilitan, ini arah arusnya ke sini maksudnya. Nah flux sendiri itu di sini loh. Nah ini berputaran di sini, ini adalah flux sendiri. Kalau flux bersama ini, nah flux bersama itu kalau digambarkan gini, ini lilitan, terus arah arusnya ke sini, ini V1 kumparan 1 lah ya. Kemudian ini yang ke kumparan 2, lilitan 2. Jadi fluxnya itu di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah. Nah di tengah-tengah lilitan tersebut itu ada flux, yaitu fluxnya yang terjadi flux itu adalah flux bersama. Ya jadi flux bersama itu adalah yang terjadi di kumparan 1 dan kumparan 2, di tengah-tengahnya terjadi flux. Nah itu flux bersama namanya. Oke, lanjut ke ada rumus. Nah ini paling males biasanya kalau saya sih, kalau kalian sih ya jelas lebih rajin. Sebenarnya puasa gak boleh bohong sih, tapi ya gimana lagi demi rumus trafo itu gini, udah mungkin dari SMP kali ya. Rumus trafo itu rumus lilitan lah. Rumus lilitan itu udah biasa. Jadi NP per NS sama dengan apa? VP per VS sama dengan IS per IP. Nah itu dibaliknya di terakhir. Jadi NP itu apa? NP itu adalah lilitan primer, NS lilitan sekunder, sedangkan VP dan VS itu tegangan primer dan sekunder. Kemudian IP dan IS itu arus primer dan arus sekunder. Nah ada rumus yang kedua, itu rumus efisiensi. Lambangnya itu seperti ini. Nah itu efisiensi. Apa rumusnya? Jadi rumusnya itu adalah tegangan sekunder kali arus sekunder dibagi tegangan sekunder kali arus sekunder, atau VS kali IS dibagi VP kali IP. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Itu pertemuan pada tanggal 12 Maret 2020, dimana kita membahas tentang kubikel tegangan menengah. Apa itu kubikel tegangan menengah? Kubikel tegangan menengah yang saya tulis di sini adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada gardu induk dan gardu distribusi atau gardu hubung yang berfungsi sebagai membagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan pengaman sistem. Kemudian tentang berdasarkan fungsi atau penempatannya kubikel tegangan menengah di gardu induk antara lain ada 7, banyak juga, yaitu kubikel coming, kubikel outgoing, bahasa Inggrisan ya, mantap. Kemudian pemakaian sendiri, kubikel pemakaian sendiri, nah itu bahasa Indonesia. Kemudian kubikel couple, kemudian kubikel PT. Apa itu PT? Apa itu PT ya? Lupa juga sih. Saya cantumin aja di sini. Jadi kemudian yang ke-6 ada kubikel bus riser atau bus TIE, bacanya T mungkin ya. Terus kemudian adalah kubikel PT rel yang dilengkapi lightning arrester atau LE. Kemudian ada selanjutnya itu jenis kubikel. Jenis kubikel ada open type dan closed type. Open type sendiri itu
terpasangnya dengan kondisi rel terlihat atau tidak dalam kompartemen yang tertutup. Ya, jadi open type itu, open sendiri itu kan artinya terbuka, jadi ya mungkin dengan rel yang terlihat itu ya nggak asing lah ya, terbuka, jadi kita bisa melihat apa yang ada di situ. Jadi ada rel di situ, rel maksudnya di ini adalah rel kubikel dan tidak dalam komputer yang tertutup ya karena buka ya nggak mungkin tertutup lah ya. Kemudian close type, nah ini sebaliknya, biasanya sebaliknya aja, terpasang dengan kondisi rel tertutup dan di dalam kompartemen. Nah sama kan, jadi tertutup atau close itu cuma diartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet lah ya. Jadi terpasang pada kondisi rel tertutup dan di dalam kompartemen gitu. Kemudian apa saja komponen-komponennya? Komponen kubikel yang saya tulis di sini adalah komponen utama dan komponen pendukung. Di mana komponen pertama adalah PMT atau pemutus ya bener. PMT itu ya pemutus, kemudian rel, kemudian trafo arus dan trafo tegangan. Kemudian komponen pendukungnya adalah relay dan meter. Yang kedua kontrol atau induktor, kemudian pemanas atau heater, handle ya selanjutnya adalah handle kubikel. Sebelumnya ini kubikel ini gambarnya itu, nah ini kubikel, ini gambarnya seperti ini, kubikel apa yang masuk dengan kubikel ini maksudnya ini. Nah, kemudian ini ada sistem distribusi primer dan sekunder. Nah, sistem distribusi primer dan sekunder itu seperti apa? Jadi saya tulis di sini adalah saat sistem distribusi primer adalah terletak di antara titik sekunder trafo substation dengan titik primer trafo distribusi. Nah, itu titiknya di situ. Dan tegangannya adalah 20, 70 ataupun 150 kV. Itu di bagian distribusi primer. Kemudian di sekunder sendiri adalah berada di antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban. Ya, jadi dari titik sekunder trafo ke cabang yang ke bebannya maksudnya itu konsumen, maksudnya ke perumahan itu loh. Itu yang sekunder. Nah, kalau yang primer itu maksudnya dari transmisi biasanya kan maksudnya ke GI itu maksudnya ke distribusi. Nah itu di distribusi di antara hubungan titik di antara distribusi dan trafo distribusi itu sendiri itu adalah titik sekunder primernya maksudnya. Habis guys. Nah itu sekiranya review dari catatan saya, ini catatan saya 10 TS ya. Jadi 10 TS pada instalasi tegangan menengah yang diampu oleh dosennya Bu Fadila Hasrina. Jadi itu dari saya, kurang lebih itu review dari saya. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan karena memang ini catatan saya sendiri, jadi memang mungkin saya juga kurang rajin kalau nyatet sih. Ini juga ada beberapa yang minta dari temen sih, minta catatan yang memang saya belum lengkap ya. Terima kasih udah mau menyempatkan waktu buat nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Itu sangat berharga untuk kami demi UTS. Ya ini untuk UTS tapi tugasnya soalnya adalah mengerjakan video buat materi itu sendiri. Jadi sebelum mulai sendiri. Jadi ya mohon maaf aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyato. Salam